Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar dimanapun teman-teman berada? Semoga tetap dalam kondisi sehat selalu, dan saya berharap semoga urusan teman-teman diperlancar dan dipermudah rezeki teman-teman sekalian. Oke teman-teman, eh, saat ini supporter timnas Indonesia mengalami kekecewaan berdasarkan salah satu pemain keturunan timnas Indonesia yaitu Eliano Renders pada pertandingan dua kali timnas Indonesia, yaitu pada saat timnas Indonesia menghadapi Cina dan juga baru beberapa saat yang lalu, pada hari Jumat yang lalu timnas Indonesia menjamu Jepang. Eliano tidak dipasang pada line up ataupun tidak masuk dalam squad karena sang pemain dicoret oleh STY dan tidak masuk di DSP ataupun daftar susunan pemain. Bisa dilihat bahwa di saat pertandingan Eliano tidak ada di bench pemain. Ini membuktikan bahwa Eliano dicoret oleh STY dari skuad timnas Indonesia. Nah, yang menjadi pertanyaan daripada seluruh supporter timnas Indonesia, ada apa sehingga Eliano dicoret dari skuad timnas Indonesia? Nah, seperti yang kita sama-sama telah mengetahui lewat media-media yang ada, bahwa setelah pertandingan STY diwawancarai, kemudian STY menjawab bahwa Eliano belum tersedia dan belum cukup untuk bisa masuk di skuad timnas Indonesia. Nah, teman-teman sekalian, ini kita bisa berasumsi bahwa seakan-akan Eliano kalah saing dengan pemain-pemain Liga 1. Contoh seperti Egy Maulana Fikri, kemudian Hoki Caraka, dan juga Muhammad Ferrari, yang pada saat Indonesia menjamu Jepang, mereka ada di bench pemain. Nah, kalaupun kita bicara tentang kualitas seorang Eliano, Eliano ini mainnya di Tier 1 Liga Belanda ataupun Eredivisie. Sementara Eredivisie itu 6 dari berbagai macam liga terbaik yang ada di Eropa dibandingkan dengan liga kita yang ada di Indonesia, kelasnya cukup jauh teman-teman sekalian. Tapi STY lebih memilih untuk bagaimana mencoret Eliano, dan juga ada beberapa pemain yang dicoret yang tidak masuk di DSP. Saya secara pribadi bingung dengan keputusan STY. Apakah Eliano waktu tampil melawan Bahrain yang masuk 45 menit menggantikan Sandy Walsh, apakah STY melihat dari situ bahwa Eliano belum cukup untuk bisa bersaing di timnas Indonesia? Namun sejujurnya memang pelatih mengetahui semuanya karena pelatih selalu bersama pemain dan dia yang melatih pemain. Namun kalau kita tarik ke belakang, waktu kita melihat Eliano main di saat timnas Indonesia menghadapi Bahrain, tidak jelek-jelek amat. Dan juga posisi yang dimainkan saat Eliano bergabung dengan timnas Indonesia menghadapi Bahrain, sebenarnya bukan posisinya dia, karena dia ditaruh di back kanan menggantikan posisi Sandy Walsh. Sementara posisinya dia sebenarnya yang sering dia mainkan di Eredivisie di Pecole, itu dia mainnya di sayap kanan. Nah, mungkin SC melihat bahwa kontribusinya dia di saat membela Indonesia, di saat Indonesia main lawan Bahrain kurang memuaskan dia, makanya dicoret. Tapi itu bukan menjadi sebuah alasan, karena seorang pelatih paling tidak harus memberikan kesempatan kepada pemainnya 2 sampai 3 kali untuk bagaimana melihat perkembangan pemain tersebut. Karena yang kita ketahui bahwa Liliano ini bukan bukan pemain yang sudah lama bergabung dengan timnas Indonesia, tapi baru baru bergabung dengan timnas Indonesia, otomatis chemistry yang terjadi ataupun garis komunikasi yang terjadi di lapangan itu masih minim, karena mereka bergabungnya baru beberapa bulan yang lalu sudah harus membela timnas Indonesia dibandingkan dengan pemain-pemain yang lain yang sudah keluar masuk untuk bagaimana membela timnas Indonesia. Nah, saya merasa bahwa ini merupakan kekeliruan dari STY, dan kita semua bisa tahu bahwa STY ini merupakan salah satu pelatih yang memang boleh dibilang bahasa kasarnya egois, karena apa yang dia sudah tetapkan tidak bisa diintervensi ataupun dicampuri oleh siapapun. Apalagi kita semua tahu bahwa PSSI ini sifatnya tidak mau mengintervensi atau mencampuri keputusan STY.
Maka SCY dengan sesuka ataupun dengan senang hati untuk bagaimana merotasi pemain dan melakukan perubahan dan lain sebagainya menurut kemauannya dia. Nah, teman-teman sekalian, dan saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh para netizen. Mereka bertanya-tanya, kenapa Eliano tidak dimainkan? Apakah Eliano kalah saing dengan pemain-pemain Liga 1? Ini agak keliru dan mustahil. Era divisi, pemain yang bermain di era divisi kalah saing dengan pemain yang main di Liga 1 Indonesia. Sementara kualitas Liga 1 Indonesia dengan era divisi antara langit dan bumi. Namun Eliano dicoret, otomatis dia akan bersedih karena dia telah rela untuk bagaimana melepas semua hak dan kewajibannya di Belanda. Yang tadinya menjadi warga negara Belanda, saat ini telah menjadi warga negara Indonesia. Semua hak dan kewajibannya telah dilepas untuk timnas Indonesia demi Garuda di dada, demi merah putih. Dia bersedia untuk bagaimana pindah ke warga negaraan. Namun disia-siakan seakan-akan oleh SJ seperti itu. Maka saat ini para supporter ataupun para pendukung timnas Indonesia seakan-akan kecewa dengan keputusan STY. Bahkan ada yang mengadakan seruan bahwa STY out, STY out. Dan bisa jadi, kalaupun sampai pada hasil-hasil yang didapatkan oleh timnas Indonesia tidak sesuai dengan ekspektasi, maka otomatis bisa jadi PSSI mengevaluasi dan bisa memberikan seperti teguran, dan bisa jadi SCY bisa out dari timnas Indonesia dengan kinerja SCY yang saat ini, karena sudah berapa kali SCY dengan eksperimennya dapat membuang peluang timnas Indonesia untuk bagaimana merebut poin, baik itu di pertandingan-pertandingan uji coba maupun pertandingan resmi, seperti halnya saat timnas Indonesia menjamu, bukan menjamu maksudnya, di saat timnas Indonesia bertandang ke Cina, dia mengadakan rotasi pemain dan melakukan uji coba eksperimen yang dilakukan di situ dengan memasang Sain Patinama. Sang Profesor Tom Hai tidak dimainkan di babak pertama. Kemudian Asnawi Mangku Alam menggantikan posisi Jaitse sebagai kapten. Ini dapat mempengaruhi garis koordinasi di antara pemain yang ada di lapangan dan chemistry antara mereka ini hilang. Karena seperti Sain Patinama sudah berapa kali tidak dimainkan saat timnas Indonesia, memang dipanggil dalam skuad tapi tidak dimainkan, otomatis garis komunikasi antara pemain itu seakan-akan hilang. Maka dengan demikian boleh kita lihat bahwa di saat timnas Cina membobol gawang Indonesia, gol pertama adalah kekeliruan dari Sain Patinama, dan itu bisa dilihat. Nah, teman-teman sekalian, semoga STY tidak lagi berpegang teguh kepada egonya, dan juga PSSI semoga dengan seruan para supporter ataupun para pecinta timnas Indonesia yang ada, PSSI mendengar itu dan mengevaluasi STY dan bertanya kepada STY, ada apa Eliano Renders tidak dimainkan dan dicoret dari DSP. Nah, teman-teman sekalian, kita berharap semua, semoga PSSI mengambil kebijakan untuk bagaimana menyelesaikan persoalan Eliano yang selalu dicoret dari DSP. Oke teman-teman, sebelum saya akhiri, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya biar konten saya berkembang berkat bantuan dari teman-teman sekalian. Salam sepak bola.